Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Abi Hanif dan Sukamida selaku pengasuh pesantren Super Kemlari Banifida, dan juga pada Gus Awal Gus Amin yang Jara dan juga pada Nikamila, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus, dan juga pada teman-teman yang saya banggakan, dan tidak lupa juga pada orang tua saya dan juga keluarga saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan Rasul yang bab pertama. Nah, jadi di sini jadi pengaruh makanan halal. Nah, jadi apabila ada orang itu makan makanan halal, maka agamanya dia itu jadi bersih, artinya itu, dan juga doanya itu nggak bakal terhalangi. Lalu orang yang pengaruh makanan syubhat dan juga makanan haram. Yang pertama, makanan syubhat. Orang yang makan makanan syubhat, dia itu akan ragu terhadap keyakinan agama, hatinya menjadi gelap. Lalu orang-orang yang makan makanan halal, haram, hatinya itu akan mati, agama itu menjadi tinggi, keyakinannya itu akan lemah. Nah, gitu. Habis itu Allah tuh akan menghalangi doanya. Habis itu, ya kalau nggak salah gitu. Habis itu tanda-tanda Allah murka. Nah, yang pertama, Allah akan memberikan rezeki yang halal, haram. Lalu apabila bertambah, maka setan tuh akan membantu dia tuh mengurusi kekayaannya. Jadi kayak cara mendapatkannya, caranya pokoknya melu-melu gitulah. Justru yang terakhir, setan tuh akan membuat dia tuh menyepelekan agama. Contohnya tuh kayak Allah lo maha pengasih, Allah maha pengampun, ya kayak gitu. Justru yang terakhir, yang keempat, setan terhadap orang. Jadi setan tuh selalu dengan orang yang dia tuh berbuat haram. Nah, contohnya bila ada orang dia tuh pergi untuk menjadi sesuatu yang haram, maka setan tuh akan menemannya. Bisa apabila dia tuh naik kendaraan dengan maksud mencari harta yang haram, maka setan tuh akan makan hartanya. Justru yang ke selanjutnya, Allah tidak menerima sedekah dari yang haram. Nah, jadi Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudhu, dan juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Lalu yang keenam, jaminan baikan kepada orang yang memakan makanan halal. Nah, jadi seorang mukmin dia itu akan meningkat iman agamanya apabila dia itu tidak makan makanan yang haram, dan juga apabila ada orang yang dia itu menjauhi ulama, maka hatinya itu akan mati, matanya itu akan buta terhadap taat kepada Allah. Itu yang ketujuh, celaan terhadap orang yang tidak ikut hukum Al-Quran. Nah, jadi apabila dia baca Al-Quran tapi dia itu tidak menghalalkan yang dihalalkan dan juga tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka dia itu sama saja membuang kitab tuh ke belakang punggungnya. Habis itu kaidah yang nasihat pesan yang ke-8, yaitu pengaruh wudhu terhadap ketentraman jiwa. Nah, jadi kita tuh hendaklah tuh menyempurnakan wudhu kita. Lalu setelah kita selesai wudhu, itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sebanyak 10 kali. Lalu kita membasahi kepada kaki kita. Nah, maka Allah tuh akan menghilangkan kita dari kesusahan. Habis itu pengaruh itu terhadap penghapusan dosa. Nah, jadi apabila kita selesai wudhu, yang kita tuh ngambil airnya lalu diusapkan ke leher. Habis itu kita baca subhanahu wa ta'ala, panjang pokoknya itu. Habis itu baca asyhadu alla ilaha illallah gitu sepanjang nama. Kalau Allah tuh akan mengampuni dosa kita. Habis itu malaikat tuh akan terus berdoa untuk orang yang dia tuh selalu suci, maksudnya keadaannya tuh suci, tidak berhadas. Habis itu fadilah mandi pada hari Jumat. Nah, jadi Allah tuh akan mengampuni dia dari Jumat minggu pertama ke minggu berikutnya. Habis itu amaliyahnya itu menjadi pahala, dan juga Allah tuh akan memberatkan timbangan amalnya. Lalu rahasia dibalik siwak. Nah, jadi kita tuh disuruh untuk bersiwak. Nah, jadi dalam siwak tuh terdapat 24 faedah. Nah, dia tuh baik untuk badan dan juga tubuh kita, agama dan juga tubuh kita. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.